Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Rahmayanti dengan NIM 1101210024. Di sini saya akan menjelaskan tentang persuasif, persuader, dan persuader. Dari kalian ada masih yang tahu tentang persuasif, persuader, dan persuader? Persuasif itu menurut Langsol adanya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, memberitahu audiens tentang tujuan persuasif, dan mempertimbangkan kehadiran audiensnya. Asal arti istilah persuasif adalah persuasion, artinya membujuk, mengajak, atau merayu. Dapat dilakukan secara rasional dan secara emosional. Biasanya menyentuh aspek afeksi atau perasaan, perilaku yang berkaitan dengan kehidupan emosional. Contoh dari persuasif itu kampanye iklan untuk mobil ramah lingkungan yang pendekatan rasionalnya menyoroti efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk emosionalnya menampilkan gambar-gambar dari alam yang terancam oleh polusi dan perubahan iklim, menyoroti pentingnya penjaga planet untuk generasi yang mendatang. Ini dia contoh gambarnya. Di sini terlihat mobil yang ramah lingkungan dengan menampilkan gambar-gambar dari alam yang bebas dari polusi dan perubahan iklim. Ada dua jenis persuasif. Yang pertama, persuasif sistematis. Tujuannya untuk meyakinkan konsumen secara logis tentang keunggulan produk tertentu. Contohnya seperti sebuah iklan menyajikan data penelitian yang menunjukkan manfaat kesehatan dari konsumsi produk susu tertentu. Yang kedua, persuasif heuristik, yang bertujuan untuk mempengaruhi penonton dengan mengaitkan parfum tersebut dengan gaya hidup glamor dan identifikasi sosial. Contohnya seperti sebuah iklan televisi yang menampilkan seorang aktor terkenal menggunakan parfum tanpa memberikan penjelasan atau bukti ilmiah. Pesan verbal menjadi salah satu faktor penting dalam komunikasi persuasif. Di dalam keberhasilan komunikasi persuasif terdapat aspek rangsangan lingkaran dan penggunaan kata-kata. Lalu tujuan pesan komunikasi persuasif yang pertama membentuk tanggapan, yaitu menghasilkan tanggapan awal dari audiens, membuat mereka menyadari masalah atau isu tertentu, dan merangsang pemikiran atau perasaan tertentu terkait dengan hal tersebut. Kedua, memperkuat tanggapan atau menyediakan informasi tambahan seperti argumen yang lebih atau bukti yang mendukung untuk meyakinkan audiens bahwa tanggapan mereka adalah tepat dan layak dipertahankan. Yang ketiga, mengubah tanggapan, yaitu tujuan utama dalam persuasif yang menyajikan informasi baru, argumen yang meyakinkan, atau dengan menggunakan strategi emosional atau sosial untuk mempengaruhi audiens agar mempertimbangkan ulang sikap atau keyakinan mereka. Lalu ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan dengan menggunakan teknik persuasi. Yang pertama, pesan yang menakutkan. Contohnya seperti ancaman kepada audiens. Yang kedua, pesan penuh dengan emosi. Contohnya disampaikan dengan amanah. Yang ketiga, pesan dengan penuh janji-janji. Contohnya seperti janji seorang calon pemimpin seperti capres dan caleg. Yang keempat, susunan pesan yang penuh dorongan. Contohnya seperti pesan yang dapat memberikan tindakan positif serta semangat. Yang kelima, penyusunan pesan yang penuh humor. Contohnya dengan menggunakan bahasa yang santai. Apa itu persuader dan persuade? Artinya, orang dari suatu sekelompok yang menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain baik secara verbal maupun non-verbal. Persuade atau penerima pesan adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu disampaikan, disalurkan oleh persuader baik secara verbal maupun non-verbal. Efek dari komunikasi persuasif berupa perubahan yang terjadi pada diri persuade sebagai akibat dan diterimanya pesan melalui proses komunikasi. Efek terjadi dapat berbentuk perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku. Yang pertama, kognitif, yaitu pemikiran dan pemahaman, seperti mempengaruhi atau keyakinan dengan fakta atau argumen atau informasi. Yang kedua, efektif, yaitu emosi atau perasaan, seperti membangkitkan perasaan untuk menciptakan hubungan emosional. Yang ketiga, konotatif, yaitu tindakan atau perilaku seperti mendorong audiens untuk bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Menurut Herbert C. Kelman, pengaruh komunikasi kita pada orang lain
poin, yaitu yang pertama internalisasi, seperti menerima dan mengadopsi pandangan atau keyakinan yang disampaikan melalui komunikasi. Yang kedua, identifikasi, seperti terhubung dengan atau menghormati sumber pesan sehingga lebih mungkin menerima atau mempertimbangkan pesan tersebut. Yang ketiga, ketundukan, seperti menyetujui atau mematuhi pesan yang disampaikan tanpa sepenuhnya mengadopsi pandangan atau keyakinan yang terkandung dalam pesan tersebut. Ada beberapa hambatan komunikasi persuasif menurut Maulana dan Gumlar. Yang pertama, faktor motivasi, yaitu tingkat minat atau motivasi audiens terhadap pusat persuasif. Yang kedua, faktor prasangka, seperti sikap negatif atau prasangka audiens terhadap sumber pesan atau topik yang disampaikan. Yang ketiga, faktor semantik, seperti masalah pemahaman atau interpretasi yang timbul dari perbedaan pengertian kata atau bahasa dalam pesan persuasif. Dari apa yang tadi dijelaskan, sudah tahu kan persuasif, persuaden, dan persuaden itu apa? Sampai di sini pembahasan